Ya, teman-teman, hari ini ada berita nih, teman-teman ya. Keluarlah berita Tunas Baru Lampung atau kode emitennya TBLA bakal buyback saham 200 miliar. Dari bisnis.com ya. TBLA berencana melakukan buyback atau pembelian kembali saham dengan menganggarkan dana sebesar 200 miliar. Dalam kebutuhan informasi Bursa Efek Indonesia, TBLA menyampaikan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan lebih dari 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, atau hanya sebesar 300 juta saham atau setara 4,97% dari modal disetor. Nah, ini sumber dananya nih. Sumber dana yang digunakan perseroan untuk melaksanakan buyback sepenuhnya menggunakan kas internal perseroan dan bukan berasal dari dana hasil penawaran umum, pinjaman dan atau utang dalam bentuk apapun. Nah, itu teman-teman ya, informasi yang didapat. Dan waktunya kapan? Nah, dimulai tanggal 14 April sampai dengan 13 Juli, teman-teman. Nah, ini nih. Ini yang akan dilaksanakan ya tanggal 14. Berarti hari ini per hari ini ya. Mulai per hari ini sampai 13 Juli, April, Mei, Juni, Juli ya. Sekitar April, Mei, Juni, Juli sekitar 4 bulanan ya. 3 bulanan lah, teman-teman ya. Nih, waktu paling lama 3 bulan sejak keterbukaan informasi. Nah, dia menggunakan apa? Buyback saham ini akan dilakukan oleh PT UEB Kai Hian Sekuritas yang merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang beroperasi di BEI, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, informasi yang didapat dari berita bisnis.com, dan kita akan lihat sahamnya sekarang dalam posisi target kenaikan sudah dilewati di 594 ya. Per hari ini kemarin juga dilewati dengan shadow dan targetnya ke angka 609 sudah mulai dilalui teman-teman ya dengan shadownya per hari ini. Sebenarnya kalau untuk TBLA itu sudah diakumulasi sejak lama dari sama asing teman-teman nih. Asing aja akumulasi sejak tanggal sini nih mulainya ya. Mulai nanjaknya ya, dari tanggal 11 November ya. Nah, teman-teman ini kan sembari diupdate aja ya. Ini kan sudah dilewati nih teman-teman ini kemarin waktu ada gap kecil ya sudah lewati untuk penurunannya. Ya bikin gap lagi gitu ya. Kita hapus aja. Nah, ini nanti mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan sih ini penurunan untuk ke depan ya teman-teman. Di sini ada gap kecil juga, agak lebar lah di sini teman-teman ya. Ini ada agak lebar juga gap, jadi kalau dia turun ke bawah lagi nggak usah masalah karena dia harus menutup gapnya ya. Karena kemarin waktu tanggal 8 terakhir di tanggal 8 ini adalah semua gap itu sudah ditutup, sudah tutup dengan baik gitu ya. Waktu tanggal berapa nih? Waktu tanggal 10 April ya. Tapi dia melanjutkan kenaikan. Tapi waspada teman-teman kalau dia sampai koreksi ke angka 555 cenderung baik juga nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini belum saya hapus teman-teman ya untuk 594-nya karena masih dalam posisi aktif. Kecuali kalau nanti sudah mulai posisi aktif dua-duanya targetnya terpenuhi, baru saya akan menghapusnya. Kan posisi sekarang posisi aktif soal kemarin aja posisi sudah melewati angka 594, ternyata masih posisi turun ya. Tapi sekarang mudah-mudahan sih bagus teman-teman ya. Kalau untuk foreign sih yang saya tadi bilang teman-teman sudah akumulasi sejak tanggal 20 November. Seperti tahu gitu ya kalau foreign itu nih si TBL ini mau melakukan aksi gitu ya. Seperti yang sudah tahu gitu. Ini harga wajarnya di angka 651 kuartal 4 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ternyata untuk 10 tahunan itu betul si TBLA ini sudah posisi downtrend, teman-teman ya. Nah, ini sudah menjatuh harga murahnya. Pernah saya bilang kan, ada area di harga lebih murahnya, ya. Di murah bangetnya di angka 400. Nah, ini di angka sini, teman, di 490 ya. 490 adalah area paling murahnya. Itu adalah sudah melewati harga murahnya. Jadi sekarang itu mantul di sedikit harga agak murah dikit ya. Target di angka 876 teman-teman ya, sama di angka target di 700 sama di angka 759 di atas sana enggak? Oh ya, sampai sini ya teman-teman. Ke 758 aja ya. Targetnya itu di atas dari harga wajar rata-rata untuk PR rasio. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Tetap walaupun dia turun kembali ke bawah juga jadi masalah, yang penting dia tidak lepas daripada MA10 sama MA20-nya. Walaupun dia ke bawah lagi,
dan condong si MA10 atau MA20 masih menghadap ke atas, masih dalam posisi uptrend teman-teman. Seperti biasa dari istilahnya buyback-nya ya, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik selama 3 bulan ke depan dan manfaatkan itu teman-teman ya. Berarti kalau sudah di buyback sudah ketahuan bahwa emiten ini dalam posisi murah. Tidak mungkin buyback di harga pucuk gitu kan teman. Karena ada penurunan yang sangat tajam teman-teman, maka terjadilah aksi korporasi dari emitennya untuk membuyback sahamnya. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih dan ciao.